Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak mendoakan agar selamat sejahtera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah. Nah, kita sudah tiba di buku yang kedua, yaitu tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Ini bercerita tentang lanjutan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini kita akan masuk ke bagian pertama di jilid kedua ini, yaitu tentang penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak tersayang, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, beliau diminta oleh para sahabat untuk berkisah tentang diri beliau. Inilah yang Rasulullah SAW sempat sampaikan tentang diri beliau. Nah, bahwasanya ketika ibuku mengandungku, kata Nabi Muhammad, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Dan karena sinar tersebut, istana-istana di Syam bercahaya. Itu kata Rasulullah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang sejak dari dalam kandungan sudah merupakan orang yang sangat spesial di sisi Allah. Kemudian Rasulullah menceritakan, aku disusui di Bani Sa'ad. Nah, ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kira-kira siapa ya? Nah, kalau di bagian buku di bagian akhir di jilid pertama sudah Pak Jaka sampaikan bahwa salah satu dari orang tersebut adalah malaikat Jibril yang menyerupai menjadi manusia atau kakek-kakek. Nah, ini lebih jelas lagi Rasulullah menjabarkan. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, dan kemudian mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, timbanglah dia dengan 10 orang umatnya. Maka kemudian dia menimbangku dengan 10 orang umatku, kata Rasulullah. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Maka orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang umatku, kata Rasulullah. Jadi ditimbang lagi Rasulullah dengan 100 umatnya. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Begitu kata Rasulullah. Orang pertama yang tadi berkata lagi, timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya. Maka orang kedua tadi menimbangku dengan 1000 orang dari umatku, kata Nabi. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Jadi lebih berat daripada 1000 umatnya. Orang pertama tadi akhirnya berkata, biarkanlah dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya di muka bumi, maka dia lebih berat daripada mereka. Nah, anak yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah itu memang sangat mulia di sisi Allah bila dibandingkan dengan seluruh umat Islam di muka bumi, bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Barang siapa yang bersalawat 10 kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat 100 kali kepada kita. Nah, itulah yang akan mengundang syafaat Nabi Muhammad. Mencintai Rasulullah karena Allah akan memberikan hikmah yang luar biasa, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat kelak. Maka anak-anakku dirahmati Allah, yuk mari sama-sama kita mencintai Rasulullah dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Misalnya kalau makan tangan kanan sambil duduk, nggak boleh sambil lari-lari makannya. Dan juga apalagi ya, oh iya, disunahkan ketika makan itu disunahkan berbicara. Bukan berbicara ngobrol yang enggak-enggak, tapi membicarakan tentang nikmat yang sedang kita
hadapi. Misalnya kita makannya nih, makan kurma misalnya, kita puji, alhamdulillah enak sekali kurma ini ya, sambil kita makan. Tapi kalau mulutnya penuh jangan ngomong, nanti muncrat kemana-mana, itu juga nggak baik. Tapi bicaranya dengan cara yang baik. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah kejadian-kejadian keajaiban yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja kejadiannya? Nah, anak-anak, kita akan sambung di kisah-kisah selanjutnya. Bahkan Pak Jaka pernah dengar nih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki lebih dari 300 mukjizat. Wah, tapi mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Maka pelajarilah Al-Quran, hafalkan dan cintai Al-Quran. Maka insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.